Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga syukur alhamdulillah kita masih bisa melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sang khatib berwasiat kepada diri pribadi, khususnya bagi kita semua, untuk selalu intimtharu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tema kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah pahala atau dosa yang mengalir ketika kita sudah meninggal dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, generasi sekarang ini, mungkin saja generasi sebelumnya, banyak di antara umat ini tak meyakini ketika seseorang sudah meninggalkan alam dunia ini, ketika dia sudah sampai ke alam kubur, dia anggap hal yang biasa. Maka kita seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dan wajib mengimani ketika seseorang sudah meninggalkan alam dunia ini, dua kemungkinan. Bisa saja pahala mengalir atau dosa mengalir kepada beliau. Nah, timbul pertanyaan, hadirin rahimakumullah. Tadi sang khatib sudah baca di dalam surah Al-Zalzalah, ketika seseorang mengerjakan amal kebaikan sebiji zarrah saja, Allah balas kebaikan itu. Dan sebaliknya, ketika seseorang mengerjakan dosa sebiji zarrah, maka Allah balas dosa itu. Sekarang kita putarkan kehidupan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seseorang meninggal dunia, maka kerabat sanak saudara menangis, hadirin, karena kita sudah meninggalkan dunia ini. Apa kabar dengan orang yang meninggal dunia, kemudian dikuburkan, dimandikan, dikafani dan disolatkan? Ketika seseorang atau kerabatnya meninggalkan kubur ini, 7 langkah kemudian datanglah 2 sosok. Yang dimana 2 sosok ini adalah malaikat. Ketika seseorang itu baik, maka malaikat ini baik, hadirin. Berarti menunjukkan dia ashabul jannah. Ketika 2 sosok ini bermuka seram, sangar dan sebagainya, ini menunjukkan adalah sahibul barja, ini adalah orang pelaku dosa. Ini yang harus kita pikirkan, hadirin.
Kita hidup di zaman sekarang 2026. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat di depan umum bahkan direkam oleh jejak-jejak digital, hadirin. Maka kita sebagai manusia harus berpikir apa yang kita rekam, apa yang kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Apakah yang kita sebarkan ini mengalir pahala bagi kita atau dosa sebaliknya, hadirin rahimakumullah? Ini yang harus kita pikirkan, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang Nabi takutkan ketika akhir zaman ini bukan dosa judi, hadirin, bukan dosa pembunuhan dan sebagainya. Dosa yang paling takut dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan zahir. Apa zahir ini, hadirin? Nanti umat itu bangga dengan melakukan kemaksiatan, diumbar ke sosial media sehingga orang bisa melihat dan sebagainya. Coba kita perlihatkan zaman sekarang, banyak kaum hawa itu joget. Kemudian begitu juga dengan kaum bapak-bapak melakukan dosa di tengah-tengah masyarakat, yaitu judi online dan sebagainya. Ini adalah salah satu kemaksiatan yang diperlihatkan, tapi dia tidak takut dengan hal-hal demikian, terutama tak memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengan hadis Nabi ini menjadi iktibar, menjadi pendidikan bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ketika kita melihat kejadian itu adalah pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil islami sanatun hasanatun falahu ajruhu. Ketika seseorang mengerjakan kebaikan, hadirin rahimakumullah, kemudian ajal datang, maka kebaikan itu akan mengalir sampai kapanpun. Secara teori, hadirin, mungkin tak ketemu, tetapi secara keimanan sudah terbukti, hadirin rahimakumullah. Contoh, mungkin pada hadirin sudah pergi ke Mekah ataupun pergi ke Madinah. Ada sahabat namanya Utsman bin Affan. Semasa hidup, hadirin rahimakumullah, dia menginfakkan hartanya. Harta yang ia infakkan itu tujuannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai hari ini harta yang disedekahkan itu masih berjalan dengan baik, dan kita meyakini apa yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan mengalir ke beliau. Kita sudah membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika kebaikan itu kita tanamkan, maka kebaikan itu mengalir, hadirin. Bukankah di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia ini 3 hal tak pernah putus, hadirin. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketiga adalah anak yang soleh. Nabi tawarkan 3 hal, hadirin. Kalau yang pertama, kita bukan orang kaya, mungkin agak berat. Yang kedua, mungkin kita memiliki ilmu pengetahuan, ajarkan kepada tetangga. Ajarkan kepada generasi Islam yang saat ini ngasih kehausan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah waladun soleh. Maka kita didik anak kita, hadirin, karena ini adalah investasi yang luar biasa yang bisa memberikan naungan ketika kita sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian sambungan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ajru man amila biha min ba'dihi. Ketika kebaikan tadi kita ajarkan ke orang, kemudian orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, kita mendapatkan pahala, hadirin rahimakumullah. Terkadang zaman sekarang ingin mengajar dunia sehingga lupa mengajar generasi-generasi. Mari kita didik, hadirin. Karena perjuangan Islam ini luar biasa. Para sahabat dulu itu ketika selesai melaksanakan sholat jamaah, ini diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah para sahabat. Orang-orang dulu itu peduli dengan generasi, hadirin. Karena orang Islam itu ketika meninggalkan generasi lemah iman,
lemah secara ekonomi, ini akan jadi tuntutan. Maka Islam itu diibaratkan sebuah gunung. Dari dasarnya rendah, kemudian dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh atau estafet diperjuangkan oleh sahabat, kemudian tabi'in, sehingga Islam itu berada di puncak gunung. Kemudian kita berada sekarang kemana? Puncak gunung itu turun ke bawah. Maka inilah generasi kita. Maka kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, maka kita ajarkanlah anak-anak kita supaya kita meninggalkan generasi kuat iman dan kuat secara ekonomi. Kemudian sambungan hadis Nabi tadi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadirin rahimakumullah, wa man sanna fil Islam, barang siapa seseorang muslim mengajarkan sayyi'atun kana alaihi wizruha. Ketika seseorang mengajarkan keburukan, kemudian keburukan itu diamalkan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan keburukan itu sampai azal menjemputnya. Satu contoh, hadirin rahimakumullah. Mungkin kita mengajarkan orang mencuri, bagaimana cara membobolnya, kemudian orang juga mengamalkan hal itu. Kemudian kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu tetap mengalir-alir. Artinya timbal balik, perbuatan baik kita kerjakan akan mengalir kebaikan. Begitu juga perbuatan buruk yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka keburukan itu mengalir sama kita. Maka bisa disebutkan adalah ada namanya kebaikan zariah dan ada keburukan zariah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ketika azal kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pikirkan, ketika kita berada di dalam kubur, apa yang kita petik hadirin? Pahalakah apa dosa? Karena di dalam ayat lain, qala rji'un, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang pelaku dosa, mereka berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rji'un, ya Allah ya Tuhan, pulangkan kami ke dunia ini. La'alli an a'mala salihan fi ma taraktu. Ketika engkau beri saya hidup seminggu ya Allah, ketika engkau berikan saya hidup sebulan, saya akan kerjakan amal soleh yang telah saya tinggalkan di dunia ini. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah memberi? Tidak mungkin hadirin. Maka sebelum azal, mungkin kita sudah memiliki usia 40, 30, 50, bahkan 60. Ini artinya mendekati ajal, maka persiapkan kehidupan ini. Maka tanamkan kebaikan. Karena kebaikan yang kita tanamkan akan mengalir pahala sampai ke alam barzah. Jangan tanamkan keburukan, jangan tanamkan dosa, karena dosa itu mengalir sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dengan khutbah yang singkat ini, zaman semakin tua, mari kita perbaiki diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita perbaiki diri kita, keluarga kita, setelah keluarga kita baru jiran kita, tetangga kita, begitu juga dengan kampung kita, begitu wilayah kita, bahkan negara kita. Kita perbaiki hadirin, sedikit demi sedikit. Kalau bukan lagi kita menyuruhkan kebaikan, ini siapa lagi? Karena sifat manusia makin tahun cuek hadirin, tak peduli dengan sesama, dia hanya memikirkan diri masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita meninggal dalam keadaan baik, dan selama kehidupan ini kita tanamkan hal-hal yang baik, karena itu adalah yang kita petik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihati, dan mengerjakan amal kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.